Halo Budum, selamat datang kembali di pre-match analis untuk MPL Indonesia season yang ke-13 minggu yang pertama, tapi versi rungkat bersama KB. Dan seperti biasa buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton video yang ini ya kan, yang dimana gue akan sedikit memprediksi tapi ada resiko yang akan gue terima, yaitu dimana koin in-game gue ya udah pasti bakal hilang gitu loh. Ketika nantinya gue akan memilih salah satu tim yang akan bertanding di MPL Indonesia season 13 untuk minggu yang pertama. Buat teman-teman tolong jangan diikutin ya, takutnya nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, ya yang rugi kalian gitu loh jatuhnya. Karena menurut gue ya pilihan berdasarkan opini gue. Kalau misalkan emang kalian tidak setuju ya silahkan tuliskan di kolom komentar juga opini kalian akan seperti apa nantinya. Karena kedepannya kayaknya untuk pre-match analis bakal lebih banyak footage in game-nya. Dan sekarang kan karena belum ada gambaran in game-nya, ya mungkin masih belum banyak gitu loh untuk dihadirkan ke teman-teman semuanya bagaimana sih gambaran gameplay yang gua maksudkan tersebut. Kalau begitu ya udah kita langsung aja mulai pelan-pelan teman-teman. Kita bakal mulai dari hari yang pertama, hari yang kedua dan juga hari yang ketiga. Pertandingannya sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Dan kita bakal start dari pertandingan Alter Ego versus EVOS. Nah, ini pertandingan yang menurut gua cukup menarik untuk dinantikan. Karena mau bagaimanapun Alter Ego ini kan kayak full of roster yang penuh dendam gitu loh. Ya beberapa pemainnya mantan pemain EVOS. Dan kalau kita berkaca sedikit bagaimana pertemuan Alter Ego dan EVOS itu, terkadang Alter Ego itu jauh lebih diunggulkan teman-teman. Tapi itu di pertengahan minggu MPL ketika Alter Ego sudah selesai dengan evaluasi mereka di awal-awal season. Jadi seperti yang sering gue bilang juga, kalau misalkan Alter Ego ini adalah tim yang suka banget untuk sprint di akhir gitu loh. Ya Udil pernah mention kalau misalkan MPL ini berjalan 8 minggu, sekarang 9 minggu malahan, yang berarti maratonnya jauh lebih lama. Dan kalau kita berkaca sedikit dari Alter Ego yang sering banget memainkan metode-metode permainan kasar di early game, itu sangat-sangat bagus kalau emang diimplementasikan. Tapi kalau misalkan berhadapan lawan EVOS yang dimana kemarin di Hope Cup ternyata mereka berhasil untuk mendapatkan runner up, menurut gua EVOS sedikit lebih diunggulkan di sini. Ya sangat-sangat make sense lah. Alter Ego nggak lolos ke babak selanjutnya untuk Hope Cup, sementara EVOS lolos ke babak selanjutnya. Itu aja udah menjadi tolak ukur yang cukup berbeda. Dan menurut gua Alter Ego nanti baru panasnya mungkin di minggu yang ketiga, minggu yang keempat, nggak tahu deh. Pokoknya seperti biasa lah, culture dari Alter Ego, mereka tuh di early season selalu kesulitan. Sehingga sepertinya gua akan memilih atau mempredik EVOS untuk di pertandingan pertama dari hari Jumat. Lanjut ke pertandingan yang kedua, Dewa versus Rebellion Zion. Ini adalah pertandingan yang menurut gua lumayan menjadi pembuktian ya untuk Rebellion Zion. Karena mereka tuh bisa dibilang kayak bener-bener kolom komennya, lu lihat deh itu banyak banget tulisan-tulisan yang menurut gua kayak, men lu kenapa ngetik kayak gini? Kalau emang lu nggak nunggu ya kan rosternya, ya jangan seperti itu gitu loh. Tapi ya menurut gua setidaknya Rebellion Zion benar-benar melakukan sedikit tambalan lah untuk kehilangan Hais, yaitu membawakan D sebagai gold laner, dan sisanya untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion masih stay gitu loh. Masih ada Kars, masih ada Vincent, masih ada Swallow juga, masih ada Auditizi. Melihat referensi dari season lalu yang dimana Rebellion Zion sangat-sangat oke dengan roster 4-nya lebih tepatnya. Dan mungkin kalau kita perbincangkan Hais ya sebenarnya udah oke juga. Cuma gue gak tahu apa yang terjadi ketika sudah mulai memasuki babak playoff, karena di regular season terbukti Rebellion Zion ini adalah tim yang cukup galak, cukup ditakuti juga oleh beberapa tim lainnya. Apalagi kalau kita berbicara soal Retribution Battle atau teamfight di area Lord. Tapi untuk pertandingan Dewa versus Rebellion Zion kayaknya masih sama sih. Dewa sepertinya masih sedikit lebih diunggulkan, karena kalau kita berbicara dari segi roster, sebenarnya Rebellion Zion tuh lebih siap sih teman-teman. Tuh biasa ya. Mereka kan nggak banyak ganti pemain dan mereka juga nggak banyak gonta-ganti dari segi coaching staff. Sementara kalau Dewa ya coachnya ganti gitu loh. Ilyas, Sekesius ya kan. Terus kalau kita berbicara player, kayaknya player juga nggak terlalu berbeda banyak sih teman-teman. Case dan Sako mungkin akan tetap menjadi main line up, atau mungkin cuma ganti dari Drian Sako aja. Ya let's see kalau emang ternyata Drian yang bermain dan bersinar. Sepertinya ini akan menjadi hal yang cukup menarik ya untuk Dewa ya. Kita bisa menantikan kiprah Dewa tuh tinggal nungguin gimana combo Drian dan juga Case gitu loh di Land of Dawn. Ditambah lagi improvisasi Lanaya sih. Harusnya menurut gue ini akan menjadi poin plus ya. Karena dengan Lanaya yang tank jungler dan membawa Jasgar, yang dimana Jasgar juga dia pemain funny loh. Jadi Dewa sekarang lebih punya pemain funny yang konsisten menurut gue. Ini akan menjadi poin plus juga bagi Dewa itu sendiri ketika nantinya berhadapan dengan Rebellion, yang dimana Vincent juga sebenarnya funny-nya oke. Cuma kalau misalkan ini head to head match up ya, berbicara head to head match up, kayaknya akan sangat menarik sih untuk menantikan Jasgar dengan Fanny-nya. Lanjut ke hari yang kedua. Di hari yang kedua kita bakal diawali oleh Geek Farm versus Bigetron Alpha. Nah, ini yang menarik buat gua. Geek Farm ini teman-teman, kalau boleh jujur,
Dia tuh membawakan coach dari Onyx Philippines itu sangat-sangat wise banget, sangat-sangat oke banget. Karena ya kemarin udah sukses dengan coach Erpang, ternyata kali ini membawakan coach dari Filipinanya lagi. Jatuhnya Geek Farm ini kayak ingin mendisiplinkan, ya kan, atau lebih tertata lagi struktural gameplaynya seperti apa dari season yang lalu. Tapi please, ini gue penasaran sama Geek Farm sih. Tolong Geek Farm bantah ya kata-kata gue dan mungkin teman-teman caster lainnya yang mungkin akan setuju juga dengan gue, dimana Geek Farm ini benar-benar terbantu dengan meta Flask of the Oasis atau meta support. Apakah nantinya di season 13 Geek Farm akan sedikit kesulitan? Gua cukup setuju kalau misalkan Geek Farm akan sedikit kesulitan. Kenapa? Karena belum tentu Geek Farm bisa efisien gitu loh menggunakan meta healer, meta Flask of the Oasis seperti di season lalu. Kebetulan aja kalau misalkan kita berbicara di playoff season lalu, ya itu one meta wonder gitu loh, bukan one season wonder lagi. Kalau lu berbicara one season wonder, lu pernah lihat Versik kan? Versik itu di season 7 bersinar banget. Nah itu one season wonder, dia bener-bener satu season meledak banget. Dan ternyata ketika kita berbicara Geek Farm, kayaknya Geek Farm ini benar-benar one meta wonder, kecuali tiba-tiba Baloyski dan Abo ini sudah menyiapkan meta yang lebih kejam. Contohnya kayak Grok Selena yang dimana early agresifnya tuh nggak bisa dibendung. Itu mungkin akan memberikan kejutan sedikit buat Bigetron Alpha menurut. Karena Bigetron Alpha ini setelah melihat kemarin di Hop Cup, mereka dari semua lini kayaknya oke banget. Apalagi ketika Ki yang bermain nanti, itu bisa menjadi salah satu kunci juga. Ki ini bisa menjadi kunci dari Bigetron Alpha, sehingga nantinya teman-teman dari Geek Farm mungkin lebih fokus untuk menekan Ki-nya biar tidak mendapatkan momen, atau bahkan ngerusuin Super Ken-nya biar nanti junglernya Hazel bisa lebih optimal gitu loh. Gue juga sangat-sangat tidak sabar sih untuk menantikan bagaimana Super Ken dan juga Hazel ini akan bertemu di Land of Dawn, teman-teman. Karena menurut gue Hazel ini contoh crawling yang berhasil juga, ya kan? Ya mirip-mirip lah sama Super Ken. Super Ken juga dari awalnya mungkin publik, ya kan, diambil ke tim sebelumnya, tim MDL, Bigetron Beta, terus naik ke MPL. Sementara Hazel, dia juga sempat bermain di MDL, sempat bermain di Liga Nasional juga. Dan itu yang mungkin akan sedikit membedakan bagaimana Hazel dan Super Ken di pertemuan kali ini. Makanya gue gak sabar sih untuk menantikan pertemuan Geek dan Bigetron. Menjadi pembuktian juga buat Geek Farm kalau mereka itu bukan tim yang one meta wonder. Wah, ini kayaknya langsung dikasih match panas sih untuk Geek Farm dan Bigetron, teman-teman. Tapi ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan di sini gue memilih ke Bigetron atau gue memprediksi Bigetron, sehingga kita tunggu aja nanti pertandingannya akan seperti apa. Tapi gue nggak sabar sih, ini Geek Bigetron kayaknya bakal jadi pertandingan yang panas banget harusnya. Selanjutnya adalah Rebellion Zion versus Alter Ego. Wah, ini kalau Heis yang main, ini seru sih, apalagi kalau tiba-tiba ternyata Alter Ego di minggu yang pertama udah berhasil untuk mendapatkan poin. Tapi itu dia poin pentingnya, teman-teman. Ketika Alter Ego berhasil mendapatkan poin di minggu yang pertama, berarti ada something happen di dalam Alter Ego-nya. Ada perubahan culture yang sepertinya begitu eksplosif, sehingga teman-teman Alter Ego yang biasanya sedikit terseok-seok di early season, mereka jadi bisa bangkit dan mungkin bisa mendapatkan poin. Tapi menurut gue Rebellion Zion di sini juga tidak akan kalah galak gitu loh. Walaupun mungkin agak sedikit gue tanda kutip diremehkan ya kalau kita berbicara Rebellion Zion secara kesempatan yang ada di sini. Karena menurut gue Rebellion Zion itu ya gak banyak berubah. Alter Ego itu lumayan banyak perubahannya, teman-teman. Mereka tidak punya Udil sebagai mid laner yang mungkin kerap kali dipanggil sebagai mid laner shot call juga beberapa kali, ya kan. Tapi sepertinya yang harus diperhatikan dari Rebellion Zion adalah bagaimana Kars yang mungkin agak sedikit lebih galak dibandingkan dengan Pai. Kecuali kalau ternyata Sir Pai sudah menemukan cara untuk melakukan outplay terhadap Kars. Oh, itu kayaknya bakal seru tuh pertandingan XP lanernya ya. Karena sekarang kan XP laner ini pada punya damage. Jadi ada chance kalau mereka tuh bakal mendapatkan solo kill di area XP lane. Dan menurut gue dengan kehadiran Tas versus Vincent, ini juga akan menjadi warna baru. Kita akan melihat bagaimana Battle of Retribution yang cukup menarik dari pertandingan dua tim ini. Gue gak tahu kenapa ya, versi 13 kayak susah banget mau diprediksi dan semua tim kuat, men. Bukan berarti tim yang gak gue pilih itu lemah. Salah besar loh kalau lu ngomong kayak gitu ya. Gue malah jadi bingung gitu loh kalau kita berbicara prediksi segala macem. Ini menang siapa sih gitu kan. Tapi ya itulah teman-teman, dari season ke season tuh akan selalu ada peningkatan. Dan ini yang mungkin akan menjadi puncak untuk mengincar 3 juta US dollar di Saudi Arabia ya teman-teman. Tapi ya gak usah sampai sana dulu, kita ke minggu yang pertama dulu. Alter Ego, walaupun gue kayak punya feeling sih Alter Ego pecah telur sih untuk di minggu yang pertama. Gak tahu kenapa ya, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang meyakinkan gue kalau ini kayaknya bisa jadi poin pertama di minggu yang pertama. Walaupun mungkin Alter Ego masih butuh pemanasan lebih, karena seperti biasa Alter Ego di early season itu bakal terinjak-injak oleh beberapa tim yang ada di MPL. So
Let's go Alter Ego. Waduh, gue cukup nggak yakin sih sebenarnya Alter Ego bisa dapetin poin di minggu yang pertama. Tapi kalau ternyata Alter Ego mendapatkan poin di minggu yang pertama, heads off buat Navari, Ars dan juga Coach Aldo ya. Karena berarti mereka berhasil untuk mematahkan habit atau kutukan Alter Ego yang dimana ketika di early season mereka tuh ngango-ngango. Ya jujur aja gue bilang ngango-ngango. Kenapa gue bilang ngango-ngango? Ya sorry to say juga nih buat Alter Champs dan teman-teman pendukung Alter Ego. Lu lihat aja referensi dari season-season sebelumnya, season 9, season 10, season 11, season 12 bahkan. Ya teman-teman bisa lihat sendiri kenapa gue selalu bilang kalau Alter Ego tuh ngango-ngango di early seasonnya. Tapi kalau udah mulai akhir-akhir season, wah ini tim nih, ini bukan tim nih, ini baru kekeluargaannya muncul nih. Serem makanya teman-teman. Oh ya teman-teman juga ternyata di sini ada misi ya kan, quest prediksi ini per minggunya dan ternyata gue mendapatkan 1000 guys coin jadi gue bisa ya sampai MPL PH kali ya. enggak teman-teman, gue ini video khusus MPL Indonesia. Lanjut ke Aura versus Dewa. Yawi versus Drian. Kalau memang nantinya ternyata Dewa masih konsisten kuat dan ternyata Aura terutama untuk King Gugun, karena ini kan match pertamanya King Gugun. Kalau King Gugun bersinar, wah ini semua mata akan menuju ke Aura Fire teman-teman. Believe me, jatuhnya King Gugun ini benar-benar berada dalam keadaan di mana Sin Syndrome, JSKL itu di season lalu teman-teman. Ketika pre-season, semua mata tuh ke King Gugun, ya kan? Semua mata mungkin ke Yawi juga lebih tepatnya. Ya sama seperti season 12 lalu gitu loh. Semua mata tuh ke Syndrome gitu loh teman-teman. Mid laner yang ternyata permainannya ini kok galak tiba-tiba, bahkan lebih galak kalau season lalu ya. Itu dari Clay. Tapi nggak tahu kenapa di minggu yang pertama ketika Aura Fire ketemu sama RRQ, loh kok galakan Clay gitu loh. Sementara Sinnya nggak berani bikin move. Nah, demam panggung inilah yang kadang gue menjadi pertanyaan, apakah Aura Fire sudah solving the problem atau belum? Atau jangan-jangan ya King Gugun juga masih sama gitu loh, merasakan apa yang Syndrome rasakan di season lalu, di season 12, yaitu adalah ketegangan ketika berada di atas panggung gitu loh teman-teman. Menurut gue Aura Fire adalah tim yang kuat. Mereka udah sangat-sangat powerful sekali dengan roster-roster yang mereka miliki. Apalagi kalau kita berbicara explainer damage, ya Aran udah memainkannya dari season lalu. Dan meta yang sekarang itu metanya Aran banget. Sehingga menurut gua Aura Fire akan ada kesempatan untuk melawan sedikit, ya kan. Dan Dewa yang mungkin akan sedikit kesulitan. Tapi nih teman-teman ya, ada satu poin penting yang menurut gua harus kita garis bawahi. Ini adalah pertandingan late game juga untuk Supra Supriyadi dan juga ya betul Kabuki. Wah ini bakal jadi pertandingan yang sangat-sangat dinantikan untuk pertandingan late game moment ya. Kalau dapat late game ya teman-teman ya. Tapi kalau ternyata nggak dapetin late game, itu yang bakal jadi bahaya. Dewa, Aura Fire mungkin akan sedikit kesulitan untuk di pertandingan pertama mereka. Ya seperti biasa, gue akan melihat dari referensi minggu 1 season 12. Akan gue sedikit samakan. Kenapa? Karena ya lagi dan lagi history repeat itself. Gue cukup percaya kayak misalkan Alter Ego kesulitan di minggu awal, gue cukup percaya Aura Fire mungkin akan kesulitan di match yang pertama, tapi di match yang kedua tiba-tiba menyala. Itu juga bisa teman-teman. Dan ya lagi dan lagi, makanya gue bilang ini pure opini gue. Kita ke hari yang ketiga, ada Onyx versus Geek Farm teman-teman. Wah ini menurut gue Onyx ya still Onyx. Tapi kalau seandainya tiba-tiba Onyx tidak memainkan Suns, karena kemarin terakhir kita lihat Suns itu lagi dalam keadaan yang tidak prima, ya kita bisa bayangkan lah teman-teman, kita di Indonesia aja ya, yang dimana rata-rata mungkin 30 derajat sampai 36 derajat, atau ya paling dinginnya 27 derajat lah ya buat di Indonesia. Itu meriang atau demam, itu dingin banget kan. Gimana Suns gitu loh, yang ketika di Kazan itu suhunya lagi -10, -15, dan dia tuh meriang. Wah itu udah pasti bakal double gitu loh untuk perasaan demamnya. Dan menurut gue dengan keterbatasan roster ya, Onyx ini kemungkinan besar akan menggeser Albert ke area mid lane. Kalau misalkan emang Suns-nya ternyata masih butuh istirahat ya. Tapi kalau misalkan Suns tidak membutuhkan istirahat dan ternyata dia bermain, ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menarik. Karena gue menantikan bagaimana pertemuan kembali dari Aboy ya, yang dimana nantinya Aboy akan bertemu dengan Suns lagi. Tapi kayaknya Onyx still Onyx sih teman-teman untuk di minggu yang pertama. Kecuali mungkin Geek Farm-nya sudah panas tuh dan sudah menemukan kalau misalkan menang di early game adalah segalanya untuk di patch kali ini. Tapi serius deh teman-teman, Geek Farm ini punya kesempatan loh kalau menurut gua untuk memanfaatkan bagaimana meta mereka yang pada saat itu mungkin teman-teman masih ingat Grok Selenanya Aboy dan juga Baloski untuk menekan early game dari lawan-lawannya. Karena jujur sekarang siapa yang kesulitan sama Super Minion ketika base turret udah hancur? Semuanya pasti bakal setuju sama gua. Karena apa? Karena ya Super Minion sekarang powerful banget men, dan sulit banget gitu loh untuk dihancurkan.
Sehingga menurut gue ya pertandingan ini adalah pertandingan siapa yang akan memenangkan early game. Dan kita tinggal tunggu aja teman-teman untuk Onyx versus Geek. Ini entah kenapa ya, ini matchnya keras semua, please man. Selanjutnya adalah pertandingan RRQ versus Aura. Ini juga nggak kalah seru teman-teman, karena menurut gue kalau dari sudut pandang lagi dan lagi ya, demam panggung kalau emang masih ada di Aura, ya RRQ udah start duluan di preseason gitu loh. Dan menurut gua preseasonnya RRQ juga nggak buruk-buruk banget. Mereka di urutan yang keempat. Ya mungkin bagi para Kingdom mereka kurang puas, karena ya kalau tim favoritnya nggak menang, ya yang namanya fans kan pasti masih kayak ada perasaan kurang gitu loh. Tapi kalau dari sudut pandang gua, yang dimana ini roster kan juga ya mengangkat pemain-pemain MDL, jadi tidak melulu soal pemain-pemain bintang gitu loh. Yang dimana RRQ juga bisa kok untuk growing the player yang seperti di Aura lakukan juga mungkin lebih tepatnya teman-teman. Dan gue akan menantikan sih bagaimana pertandingan Yawi versus Brusco. Ini bakal jadi pertandingan seru. Apalagi kalau ternyata yang main bukan Banana, yang main Don. Bayangin dulu gak sih teman-teman, Don ketemu sama Aran. Ini kayak jadi pertemuan MDL to MDL juga, pemain Filipin ketemu sama pemain Filipin juga. Yang nantinya bisa menjadi kesempatan yang cukup menarik ya buat teman-teman dari Aura membuktikan kalau misalkan roster mereka juga worth it. Nah ini juga yang gue maksud teman-teman. Kalau pertandingan seperti ini, apalagi di MPL Season 13, ini udah pasti bakal jadi pertandingan yang keras banget. Jadi nggak ada tim yang lemah. Sekalinya tim itu tidak diprediksi, bukan berarti tim itu akan kalah juga teman-teman. Malah ada kemungkinan prediksinya salah. Karena apapun yang terjadi di in-game kan itu lagi dan lagi. Itu udah di brief sama coach, dan tinggal kita tunggu bagaimana keputusan dari si playernya. Apakah nanti playernya akan buat mistake, atau jangan-jangan playernya yang bikin momen. Itu yang bakal kita nantikan. Tapi karena RRQ udah starting duluan ya kan, udah nyolong start, Aura Fire yang walaupun berada dalam placement ketiga di Hop Cup, tapi menurut gua entah kenapa persiapan yang dialami RRQ tuh jauh berkali-kali lipat lebih lebih matang gitu loh. Karena ya mau bagaimanapun mereka compete-nya sama di luar bro, udah bukan sama yang di Indonesia doang. Makanya ini yang akan sedikit membedakan bagaimana Aura yang mungkin akan menyalanya di minggu yang kedua teman-teman. Dan pertandingan terakhir ada Bigetron Alpha versus EVOS Glory. Bukan EVOS Legends ya. Gue kenapa di otak gue masih ingetnya EVOS Legends ya, bukan EVOS Glory ya. Kemarin pertandingan di Hop Cup 3-0, dan menurut gue mungkin tidak akan ada perbedaan yang cukup signifikan dari Bigetron dan juga EVOS. Kayaknya Bigetron masih sedikit lebih diunggulkan untuk pertemuan kali ini. Apalagi mengingat kayaknya player dari Bigetron gak bakal banyak berubah juga teman-teman. Dan EVOS kan juga ada 6 player, yang dimana berarti ya referensi pertemuan terakhir ini bisa menjadi referensi untuk pertemuan mereka di babak pertandingan MPL minggu yang pertama, hari yang ketiga. Menurut gue EVOS harus memperhatikan juga bagaimana match up gold lane mereka, yang dimana Eman ini jarang banget untuk kalah laning teman-teman. Yang gue lihat dia benar-benar jadi dia membuktikan diri dia sih kalau dia worth it untuk menjadi gold laner papan atas di Bigetron Alpha. Tapi ya ini juga permasalahan utamanya, Bigetron Alpha nggak bisa terlalu reliable atau terlalu berharap kepada Eman. Kalau misalkan Super Ken-nya kalah, ya Emannya juga bisa kalah. Jadi menurut gue ini peran yang cukup sentris ya buat Fun. Gimana caranya dia bisa memenangkan match up Battle of Retribution, apalagi melawan Super Ken. Karena kalau misalkan secara logika dia menang di area jungle, ya udah pasti dia bisa menekan ke area gold lane. Dan menekan ke area gold lane, menekan ke arah Eman, udah otomatis akan membuat Bigetron kesulitan. Dan mungkin itu satu-satunya celah yang bisa dimainkan sama EVOS ketika kita berbicara referensi dari Hop Cup. Ya kita lihat Fun mungkin agak sedikit kesulitan ketika berhadapan dengan Super Ken dan Key. Match up Battle of Retribution tuh emang benar-benar jadi acuan juga untuk yang sekarang teman-teman. Lagi dan lagi early game itu lu bisa megang tempo. Kalau misalkan lu bisa ke drag sampai ke late game, ya mau nggak mau lu harus memperkuat pertahanan. Itu yang mungkin harus diperhatikan untuk di patch kali ini dan season kali ini. Dan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya teman-teman bisa langsung cek juga di in-game Mobile Legends Bang Bang, itu udah ada. Ya teman-teman juga bisa sambil lihat detail jam-jamnya dan tanggal-tanggalnya sampai dengan bulan kelima dan nanti di minggu yang terakhir teman-teman. Kayaknya video untuk pre-analysis kali ini gua tutup sampai di sini, dan nanti gua akan recap di hari Senin insya Allah teman-teman. Jadi tunggu aja untuk videonya, dan kita akan kembali lagi untuk video seperti ini di hari Kamis. Gua KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa bahagia, dadah.